Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back my YouTube channel. Pada kesempatan kali ini aku akan membuat video dengan judul kenalan dengan Streamlit Python. Jadi seperti apa? Tonton videonya sampai akhir ya teman-teman. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe my YouTube channelku, silahkan subscribe terlebih dahulu agar aku lebih termotivasi lagi untuk membuat video-video yang menarik lainnya, oke? Silakan teman-teman tinggalkan jejak subscribe karena di tahun ini, tahun 2023, aku mempunyai target yakni 1000 subscriber. Silakan teman-teman tinggalkan jejak subscribe. Dan di sini teman-teman aku membuka toko di Shopee namanya Coding Center. Jam bukanya dari Senin sampai Minggu dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Di sini bagi teman-teman yang sedang mencari referensi-referensi dari shortcut atau aplikasi dan ingin memperdalam soft skill pemrograman kalian, silakan teman-teman kunjungi saja di sini. Di sini untuk produk terbarunya terdapat aplikasi toko online marketplace sama aplikasi absensi siswa ya teman-teman. Ada 2 produk terbaru dan nantinya di kemudian hari bakalan aku update seiring berjalannya waktu ya teman-teman. Dan untuk harganya murah meriah dan untuk kualitasnya nggak main-main ya teman-teman. Sudah terbukti, sudah ada yang membeli juga teman-teman. Silakan teman-teman kunjungi Coding Center. Nah, di sini teman-teman, aku bakalan menjelaskan pengertian dari Streamlit itu apa, terus cara instalasinya seperti apa, dan nanti di penghujung video kita bakalan membuat program web sederhana dari Streamlit teman-teman. Oke teman-teman, aku jelaskan terlebih dahulu ya teman-teman apa itu Streamlit. Nah, di sini aku bakalan menjelaskan untuk membuat aplikasi berbasis web di Python teman-teman. Dari dasar kita butuh yang namanya framework seperti Flash, Django, atau yang lainnya teman-teman. Nah, saat ini telah ada sebuah framework teman-teman, framework baru berbasis web yang disebut Streamlit teman-teman. Nah, apa itu Streamlit? Streamlit sendiri adalah framework berbasis Python yang bersifat open source yang memberikan kemudahan dalam membangun aplikasi web yang interaktif. Nah, keunggulan dari Streamlit ini tidak perlu mengetahui banyak hal tentang web development seperti CSS, HTML, atau JavaScript, namun cukup pakai Python saja teman-teman. Dan keunggulan Streamlit yang lain juga memberikan solusi yang praktis untuk memberikan demo terhadap user, sehingga user hanya perlu berinteraksi dengan web saja teman-teman. Dan untuk Streamlit ini baru rilis itu di akhir tahun 2021 teman-teman untuk versi yang pertama. Di akhir tahun 2021 ya masih terbilang baru-baru lah frameworknya teman-teman. Dan untuk di sini di website resminya streamlit.io sudah dijelaskan teman-teman. Streamlit mengubah script data menjadi aplikasi web yang dapat dibagikan dalam hitungan detik. Streamlit turn data script into scalable web apps in minute. Terus juga di sini dijelaskan semua menggunakan pure Python, yakni Python murni teman-teman. Dan di sini juga dijelaskan tidak diperlukan pengalaman front end. Jadi no front end experience required teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang tidak mempunyai latar belakang front end, nah bisa banget teman-teman menggunakan Python ini. A faster way to build and share data apps. Nah, kita scroll ke bawah. Nah, ini terdapat cuplikan singkatnya teman-teman. Hanya butuh beberapa baris atau line, kita sudah bisa membuat website dari Python di sini. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Nah, di sini sudah trusted, sudah dipakai oleh perusahaan dari IBM, ada Intel, Johnson & Johnson, Uber, Tesla, Apple, PepsiCo di sini. Ya, dan yang lainnya lah, teman-teman.
Terus juga ini cara instalasinya kita bakalan singgung nanti. Scroll ke bawah. Nah, ini juga cara codingannya seperti ini. Terus ini terdapat beberapa komponen-komponen. Contoh komponennya seperti ini, teman-teman. Hanya memanggil saja sudah bisa menampilkan ya seperti ini, teman-teman. Oke, kita scroll ke bawah. Nah, ini juga bisa mendeploy website juga seperti yang aku bilang tadi. Entah di situs Streamlit-nya langsung maupun di lokal komputer atau laptop kita, teman-teman. Di sini juga dikatakan kalau membuat aplikasi secara powerful. Jadi Streamlit ini terbilang powerful, teman-teman. Dan biasanya teman-teman ini kebanyakan yang pakai itu adalah data science atau ada juga yang data analis. Biasanya menggunakan ini. Dan biasanya juga kebanyakan mahasiswa atau yang sedang kuliah mungkin banyak juga yang menggunakan ini, teman-teman. Streamlit dari Python ini. Terus kompatibel dengan beberapa platform yang lain seperti OpenCV, TensorFlow di sini, Plotly, Keras, Matplotlib di sini, Vega Lite, NumPy, Pandas. Nah, di sini terdapat ucapan terima kasih dari beberapa developer di dunia. Nah, ini teman-teman. Jadi seperti itu saja sih teman-teman untuk penjelasannya. Mungkin kita akan langsung saja cara penginstalan dari how to installation Streamlit in Python on Windows pastinya teman-teman. Karena aku di sini menggunakan Windows. Mana ya? Oh, ini. Jadi teman-teman, cara penginstalannya silakan teman-teman kopikan saja ini pip install Streamlit. Nah, silakan teman-teman buka terlebih dahulu command prompt. Nah, setelah itu teman-teman kopikan saja di sini pip install Streamlit. Nah, setelah itu teman-teman enter. Karena di sini aku sudah menginstal ya teman-teman. Beberapa jam yang lalu aku sudah menginstal. Nah, ini teman-teman, aku sudah menginstal. Nah, ini bakalan memanggil package dari Python Streamlit ke dalam lokal kita, teman-teman. Nah, di sini aku sudah menginstal ya. Bagi teman-teman yang belum menginstal, silakan kopikan saja di sini. Lalu buka command prompt, paste, lalu enter. Usahakan teman-teman sudah menginstal Python sendiri ya, teman-teman. Karena ini punyanya milik dari Streamlit di sini, milik dari Python. Jadi utamakan teman-teman install dulu Python-nya, lalu baru setelah itu install Streamlit-nya, teman-teman. Oke, setelah itu kita buat project sederhana, teman-teman. Oke. Silakan teman-teman di sini buka Visual Studio Code atau text editor, teman-teman. Bisa pakai Sublime atau Notepad++ atau Atom atau yang lainnya. Intinya text editor. Nah, di sini aku bikin folder, teman-teman, namanya Streamlit. Nah, kita bikin file di sini namanya terserah ya, teman-teman. Aku di sini aku namakan filenya dengan nama test.py. Terserah teman-teman mau dinamakan apa. Lalu setelah itu kita import, teman-teman. Kita import di sini untuk Streamlit-nya. Streamlit. Nah, kita bikin alias di sini, alias st. Nah, setelah itu teman-teman ketikkan st.write dalam kurung. Silahkan teman-teman ikuti saja ya, teman-teman.
aplikasi menghitung luas segitiga. Oke. Ini adalah aplikasi sederhana menghitung luas segitiga. Oke, kita save. Nah, cara run-nya teman-teman, dengan cara kita ketikkan streamlit run, lalu kita panggil teman-teman untuk apa namanya, nama filenya. Namun sebelumnya teman-teman, aku harus terlebih dahulu masuk ke dalam foldernya. Di sini nama foldernya streamlit. Aku masuk dulu teman-teman. Nah, setelah masuk, di sini kita ketikkan streamlit run test.py. Jadi untuk pengeranan, untuk mengeran aplikasi test.py ini, kita ketikkan streamlit run, terus nama filenya apa, test.py, kita enter. Oke, kita tunggu teman-teman. Nah, dia bakalan secara otomatis bakalan diarahkan ke apa namanya ini, Microsoft Edge. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Oke. Nah, jadi seperti ini teman-teman untuk tampilannya, ya sederhana banget lah teman-teman. Nah, katanya teman-teman, ini untuk streamlit di sini sangat-sangat live banget teman-teman. Ketika kita coding, dia bakalan secara otomatis bakalan merubah teman-teman. Oke, nah, aku jelaskan di sini teman-teman. Nah, ini URL lokal di sini adalah akan sama dengan di sini teman-teman. Kalau kita akses, bisanya hanya di lokal ini, tidak bisa di komputer atau di PC yang lain. Nah, namun di sini untuk URL network, URL jaringan di sini bla 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 bla. Nah, ini bisa diakses dari komputer lain teman-teman. Misal teman-teman lagi sedang ada di lab maupun di mana gitu, asalkan satu jaringan, lalu diketikkan ini. Nah, bisa banget itu teman-teman, bisa diakses. Nanti bakalan muncul tampilan seperti ini juga teman-teman. Nah, itu sih kelebihan dari streamlit teman-teman. Lalu di sini kita bakalan bikin alas sama dengan st number input, lalu input alas, 0. Oke, kita deklarasikan juga di sini untuk tingginya karena kita menghitung luas segitiga. Jadi perlu alas dan tinggi, teman-teman. st number input. Oke. Input tinggi. Oke, teman-teman. Nah, ini karena belum aku save ya, teman-teman. Jadi tampilannya masih seperti ini. Coba aku save dan langsung aku buka Edge-nya, maka itu bakalan secara langsung berubah, teman-teman. Nah, dia langsung secara otomatis berubah, teman-teman.
Jadi apa ya istilahnya, langsung otomatis berubah gitu, live coding lah istilahnya teman-teman. Di sini seperti ini, bisa ditambah dikurangin teman-teman. Nah di sini teman-teman cukup 8 line kita sudah bisa membuat aplikasi sederhana teman-teman. Beda lagi kalau misalnya kita menggunakan website dari framework yang lain, misal CodeIgniter maupun Laravel, mungkin itu membutuhkan beberapa file dan ratusan atau puluhan line. Namun di sini cukup disingkat saja, cukup 8 baris kita sudah bisa membuat program sederhananya teman-teman. Oke, kita lanjutkan teman-teman. Kita bikin di sini perhitungannya alias tombolnya teman-teman. Button, hitung luas. Oke, kita save. Nah, dia secara otomatis bakalan muncul tombol teman-teman. Nah, ini belum berfungsi ya teman-teman, karena kita belum memasukkan fungsi-fungsinya. Oke, kita masukkan fungsi-fungsinya teman-teman. If hitung, jika kita mengklik atau mengklik tombol hitung, maka fungsi dari luas sama dengan 0,5 kali alas kali tinggi. Mohon maaf ya teman-teman, ini codingannya ketikannya agak lama, soalnya aku ngoding pakai tangan satu dan tangan satunya aku pegang HP buat rekam suara teman-teman, karena belum punya mic. Stay right. Oke, luas segitiga adalah nah, luasnya di sini kita panggil teman-teman. Oke, kita save sudah. Nah, misalnya kita di sini coba 6, alasnya 6, tingginya 2, kita hitung. Nah, dia bakalan muncul ya teman-teman. Hasilnya luas segitiga adalah 6,0. Jadi untuk luas segitiga ini perhitungannya 6 kali 2, 12 dibagi 2 teman-teman. Jadi hasilnya 6. Jadi benar ya teman-teman ini hasilnya. Dan cara yang lain juga, misalkan kita ST agar lebih menarik teman-teman tampilannya, kita tambahkan F di sini, lalu luas segitiga adalah nah, kita bikin kurung kurawal di sini, luasnya kita panggil teman-teman. Oke, kita save. Ini kita hapus saja teman-teman. Nah, oke, kita coba lagi ya teman-teman. Dia secara otomatis bakalan mereload, bakalan menghilang. Misalnya kita 7, kita hitung. Nah, dia bakalan memunculkan hijau. Kalau di website itu biasanya alert ya teman-teman. Ini alert, warna hijau. Luas segitiganya adalah 7. Misalnya disamakan kayak yang tadi, apakah sama hasilnya? Luas segitiganya adalah 3, 6. Oke, berhasil ya teman-teman. Nah, ini misalnya kita lihat di dokumennya teman-teman. Nah, silakan teman-teman baca-baca sendiri di sini untuk dokumentasinya, lengkap banget teman-teman. Misalnya di sini aku lihat-lihat. Nah, di sini ada ini teman-teman, elemen status balance. Kita pakai teman-teman agar lebih menarik tampilannya.
Coba kita lihat tulisannya bagaimana. Balance. Oke, udah benar. Kita save. Nah, kita coba klik ya teman-teman. Nah, dia tampilannya seperti ini ya teman-teman. Ketika dia mengeluarkan atau memberikan jawabannya, nanti bakalan ada balon-balon berterbangan teman-teman. Jadi seperti itu teman-teman. Dan misal kita mau pakai yang ini, misalkan snowflakes, salju ini ya teman-teman, ST Snow. Kita coba di sini. Kita save. Oke, kita balik ke Microsoft Edge-nya. Kita 8 di sini. Oke, kita hitung luas. Oke, di sini bakalan muncul salju-salju teman-teman. Nah, jadi seperti itu sih teman-teman. Silakan teman-teman baca-baca terlebih dahulu di sini. Di sini lengkap ya teman-teman. Teman-teman, ini cara penulisannya, write and magic, text elemennya di sini ada juga. Di sini juga bisa dimodif. Terus ada elemen data display di sini bagi teman-teman yang data analis. Ada elemen chart di sini. Jadi seperti ini. Terus ada inputan, ada widget inputan di sini teman-teman. Oke. Lalu di sini ada elemen media, bisa nambahin gambar, audio, video. Layoutnya nggak cuman satu ini teman-teman. Bisa teman-teman tambahkan di sini. Bisa jadi sidebar, kolom, tabs, dan sebagainya teman-teman. Silakan teman-teman baca-baca sendiri di dokumentasinya teman-teman. Oke, mungkin itu saja sih teman-teman untuk pengenalan dari Streamlit di sini. Dan terima kasih teman-teman yang sudah menonton videoku. See you next video. Dadah.